Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amos pasal 2 ayat 9 sampai 12. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya akan bacakan buat kita semua Amos pasal 2 ayat 9 sampai 12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gantian orang dan minum anggur orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Itu 8 ya. 9. Padahal akulah yang memusnahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras, yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memusnahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. 10. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian menjadi teruna-teruna menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tapi kamu memberi orang nasir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kita akan mempelajari tentang Amos hari ini. Mengapa bangsa Israel terjebak dalam pelanggaran-pelanggaran yang serius di dalam Amos ini? Ya, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, suatu dosa kadangkala hanyalah sebuah gejala. Ada persoalan lain yang lebih serius sebagai pemicunya tentunya. Kecuali ini ya Bapak Ibu saudaraku ya, akar persoalan tersebut diungkapkan dan diselesaikan tentunya. Berbagai pelanggaran akan terus bermunculan di sana. Hal yang sama terjadi pada bangsa Israel kala itu. Jenis pelanggaran mereka begitu beragam tentunya. Beberapa bahkan terkesan keterlaluan. Ternyata ini semua hanya di permukaan. Tuhan lebih jauh, tahu lebih dalam akar dari persoalan yang terjadi bangsa Israel hari-hari itu. Melupakan kebaikan Allah. Sebenarnya akar dari persoalan yang dialami oleh bangsa Israel, mereka melakukan pelanggaran yang berbagai macam cara. Itu akarnya yang pertama adalah mereka melupakan kebaikan Allah. Bapak Ibu saudaraku, kok bisa melupakan kebaikan Allah? Mari kita akan mempelajarinya. Dalam teks Ibrani 2 ayat ini dimulai dengan pemunculan kata ganti aku. Ya Bapak Ibu saudaraku, sebanyak 2 kali. Pengulangan ini menyiratkan penegasan. Kalau 2 kali itu ya Bapak Ibu saudaraku, Allah sedang menunjukkan bahwa dia sendiri yang melakukan kebaikan di ayat 9 sampai 10 yang sudah kita baca tadi. Jika Allah sedang demikian baik kepada bangsa Israel kala itu, mengapa, pertanyaan yang muncul, mereka justru sengaja melanggar kekudusan nama Tuhan? Perbuatan mereka benar-benar keterlaluan. Bapak Ibu saudaraku, kita melihatnya sambil membaca firman Tuhan, bangsa Israel kok keterlaluan ya, kok bisa melupakan Allah dan sebagainya. Padahal kita sendiri juga sering melupakan kebaikan Allah tentunya, tanpa kita sadari ya Bapak Ibu saudaraku. Ingatlah, kebaikan Allah terhadap bangsa Israel itu sangat luar biasa kebaikan Allah ya Bapak Ibu saudaraku ya. Dengan mengingat kembali kebaikan Tuhan di masa lalu yang terjadi kepada bangsa Israel, lalu Amos sedang mengajarkan bahwa kebaikan Allah itu mendahului ketaatan manusia. Kebaikan Allah itu mendahului ketaatan manusia. Jadi Allah berbuat baik terlebih dahulu, baru manusia mentaatinya. Bapak Ibu saudaraku, jika ketaatan kita tidak dijangkarkan
tidak diakarkan kepada anugerahnya yang besar, semua itu menjadi tidak bermakna. Jadi kalau Anda hanya taat karena takut nanti dihukum, maka seringkali kita diam-diam melanggar perintah Tuhan. Tetapi kalau kita menjangkarkan segala ketaatan itu kepada kasih anugerah Allah, kita akan mengasihi tanpa terpaksa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pernah melihat si A dijodohkan dengan si B karena terpaksa mereka menikah. Tentu cintanya bukan cinta yang tulus, jadi dia melakukannya dengan terpaksa. Segala sesuatu kalau terpaksa tidaklah baik ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingat, saat Anda melakukan ketaatan, melakukan firman Tuhan, kalau hanya terpaksa takut nanti masuk neraka, takut nanti dikucilkan oleh teman-teman sesama Kristen, Anda akan menjadi orang yang munafik. Bapak Ibu Saudaraku, ketaatan itu seharusnya merupakan wujud ucapan syukur kita kepada semua kebaikan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, yang setuju katakan amin. Dimanapun Anda berada, mungkin di kantor, di dalam hati bilang amin. Anda melakukan ketaatan itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kebaikan yang disorot di bagian ini lebih diarahkan pada penaklukan tanah perjanjian di awal ayat 9 tadi yang saya baca ya. Dan akhirnya di ayat 10, penaklukan ini jelas melibatkan campur tangan Tuhan, campur tangan ilahi. Penduduk Kanaan sangat tinggi dan kuat ya Bapak Ibu Saudaraku, yang digambarkan seperti pohon aras dan tarbantin. Rujukan ini sangat mungkin berkaitan dengan laporan para mata-mata Israel yang menggambarkan penduduk Kanaan seperti raksasa dan mereka sendiri seperti belalang yang kecil ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingat ceritanya di dalam Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33. Walaupun kekuatan mereka sangat tidak berimbang, secara hitungan matematis mungkin kalah, ya pasti kalah. Wong belalang melawan raksasa, kasarannya begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tetapi walaupun tidak berimbang kekuatannya, Tuhan akhirnya memberikan anugerah kemenangan. Ingat, Tuhan memberikan anugerah kemenangan kepada bangsa Israel kala itu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita ini siapa di hadapan Tuhan? Kita ini orang-orang yang percaya bukan karena diselamatkan karena perbuatan baik tentunya ya. Kita diselamatkan karena anugerah Allah. Kalau memandang perbuatan baik kita, ya hanya sekotoran kuku kecil ini ya Bapak Ibu ya. Kita akan melihat kebaikan kita ini tidak ada gunanya tanpa anugerah Allah. Dan kalaupun kita bisa mentaati kehendak Tuhan, tentunya itu karena kita melandaskan ucapan syukur kita, anugerah Allah yang terbesar yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Begitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Tantangan yang diberikan bukan kemenangan yang biasa tentunya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Bukan hanya kemenangan dalam 1 atau 2 pertempuran loh. Ingat, kemenangan itu bersifat total. Kemenangan itu bersifat total ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Hal ini diungkapkan melalui frase aku telah memusnahkan buahnya dari atas sampai akar. Nah, ini Bapak Ibu ya, dari atas sampai bawah. Ini butuh proses ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jauh sebelum mengalahkan orang-orang Amori yang menduduki tanah Kanaan, bangsa Israel lebih dahulu dibebaskan dari perbudakan Mesir. Ingat Kejadian 13 sampai 14. Tangan Tuhan yang kuat dinyatakan atas bangsa Israel saat itu. Kekuatan Mesir sebenarnya kalau kita belajar sejarah itu sangat besar dan tersohor saat itu. Tidak berarti sama sekali di hadapan Tuhan Allah Israel. Jadi kesimpulannya, kalau bangsa Israel bisa menang, itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kemampuan dari bangsa Israel. Bangsa Israel ini bangsa yang kecil ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jauh sebelum mengalahkan orang Amori,
dan menduduki tanah Kanaan. Orang Israel sudah dibebaskan dari bangsa Mesir. Itu harusnya bangsa Israel bersyukur mengingat semua kebaikan Tuhan. Ya. Bangsa Israel juga dipimpin selama 40 tahun di dalam perjalanan di padang gurun. Ulangan 8 ayat 1 sampai 5 kalau Anda membacanya di rumah. Berbagai perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Allah selama perjalanan itu. Misalnya apa ya? Mana dari surga. Luar biasa, daging burung puyuh. Bukit batu yang mengeluarkan air dan air pahit menjadi manis. Bapak Ibu, itu suatu perbuatan yang besar, bukan hanya satu, dua. Banyak perbuatan Allah yang besar terhadap bangsa Israel. Tak terukur besar kasih setianya Allah. Bapak Ibu Saudaraku, walaupun perjalanan tersebut tidak selalu menyenangkan, namanya juga perjalanan di padang gurun, ya pasti ada saat-saat lelah, saat-saat capek, sakit. Berjalan itu dalam waktu yang panjang itu melelahkan. Ya, hidup di padang gurun tidak sama hidup di pemukiman yang zaman modern sekarang ini yang ada gedung-gedung bertingkat, di hotel dan sebagainya, yang Bapak Ibu Saudaraku, berbeda jauh ya situasinya. Ingatlah, namun pertolongan Tuhan selalu dinyatakan di dalam Ulangan pasal 2 ayat 7 kalau Bapak Ibu Saudara membacanya. Yang diharapkan Tuhan untuk semua itu tentu saja adalah ucapan syukur. Bapak Ibu Saudaraku, ucapan syukur dalam wujud ketaatan. Jadi tidak hanya Tuhan terima kasih untuk makanan hari ini, terima kasih tubuh yang sehat, tapi setelah itu hidupnya aur-auran. Pagi sarapan tidak sarapan nasi tetapi minum bir, alkohol tinggi yang diminum. Mungkin Anda pecandu narkoba, pecandu rokok yang berat, sehingga tubuh Anda menjadi tidak sehat lama-kelamaan. Hidup Anda sembrono. Kalau hari Minggu Anda beribadah, tapi kalau hari Sabtu Anda kedugem, dunia gemerlapkan, party, senangnya disku-disku dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, ucapan syukur yang Tuhan mau adalah berupa ketaatan. Ketaatan adalah wujud dari rasa syukur yang terbesar yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dan harusnya bangsa Israel merasakan kebaikan Allah sehingga dia tidak perlu menjadi orang yang tidak tahu terima kasih dengan tidak taat. Itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Yang diharapkan Tuhan ya ucapan syukur. Sudahkah kita hari ini sudah mengucap syukur? Ucapan syukur yang terbesar dalam wujud ketaatan tentunya. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sudah menjadikan bangsa Israel sebagai umat pilihannya, umat kesayangannya. Sudah sepantasnya apabila ya Bapak Ibu ya, mereka juga memerlukan Tuhan sebagai Allah mereka. Seharusnya dia memperlakukan Allah itu ya seperti Allah, tidak hanya sebagai oknum yang kalau butuh dia datang, nanti kalau dia nggak butuh dilupakan. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Sayangnya respon seperti ini tidak ditunjukkan oleh bangsa Israel. Mengapa semua ini bisa terjadi ya? Mengapa? Why? Mengapa ya? Banyak kemungkinan, salah satunya adalah jarak waktu yang lama, yang panjang. Pengalaman ajaib tersebut menjadi ratusan tahun sebelumnya. Belasan generasi sesudahnya belum tentu masih mengingatnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Beberapa generasi mungkin sudah menganggap cerita itu basi, tidak relevan, hanya dongeng semata. Nah, dalam kehidupan mereka yang kini, mereka beranggapan cerita-cerita di Alkitab itu sudah usang, sudah tidak relevan. Kadangkala anak-anak muda merasa dirinya sudah hebat, sudah mahir melakukan banyak hal, menghasilkan uang, sehingga berpikir cerita yang di Alkitab itu cerita usang. Yang sebenarnya itu kayaknya isapan jempol, dongeng belaka. Ini bahaya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Situasi seperti ini akan terjadi apabila
Komunitas mengabaikan kekuatan sebuah kisah. Kita perlunya sebagai orang tua harus menceritakan kebaikan Allah, membiasakan anak-anak membaca firman Tuhan, membiasakan orang tua menceritakan kebaikan Allah dari kisah-kisah yang ada di Alkitab. Jadi cerita-cerita di Alkitab itu tidak dianggap usang oleh orang-orang muda pada zaman hari-hari ini. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Pengalaman-pengalaman yang besar bersama Tuhan perlu terus-menerus didengungkan, diperdengarkan, dinyatakan, diceritakan. Jadi kalau orang tuanya tidak mahir firman Tuhan, tidak mahir dalam mendalami kisah-kisah Alkitab, ya takutnya nanti dalam menceritakannya salah. Atau mungkin orang tua enggan bercerita, baca firman Tuhan, padahal dia sendiri tidak ngerti ya Bapak Ibu Saudaraku. Maka perlu kerjasama antara orang tua dan anak. Di sini setiap hari kita belajar untuk membiasakan anak didik di sekolah, membiasakan anak-anak kita itu disiplin, mempunyai waktu bersama dengan Tuhan. Jadi setiap kejadian, setiap problema yang dialami di keluarga, ada banyak pertolongan Tuhan, itu kita ceritakan kepada anak-anak. Semua ini karena anugerah Tuhan. Kalau dulu papi sempat bangkrut dan hari ini masih tetap jaya, itu karena anugerah Tuhan. Pertolongan Tuhan dari mana? Anda ceritakan, itu kebaikan Tuhan. Jangan hanya fokusnya cerita Anda itu orang yang hebat gitu ya. Kehebatan yang Allah lakukan, kebaikan yang Allah lakukan di masa yang lalu, masa yang sekarang, masa yang akan datang, itu harus tetap diperdengungkan, harus tetap diperdengarkan sehingga setiap generasi masih mengenal kebaikan Allah. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku, jangan lupa situasi seperti ini harus dijaga ya Bapak Ibu Saudaraku. Kemungkinan lain adalah kenyamanan hidup. Bapak Ibu Saudaraku, orang kalau sudah nyaman di dalam masa kesulitan, masa peperangan, masa penderitaan, sakit penyakit, tidak punya uang, orang cenderung datang kepada Tuhan. Tetapi saat kaya raya, saat hidup serba nyaman, orang jatuh karena angin sepoi-sepoi tertidur. Jatuh ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingatlah, dalam kondisi seperti ini mereka mungkin merasa tidak perlu mengenang kebaikan Tuhan saat Anda merasa hidup Anda nyaman. Bapak Ibu Saudaraku, ingat mereka yang menikmati kebebasan dan kemakmuran di bawah pemerintahan Yerobeam II, dalam kondisi seperti ini mereka mungkin merasa tidak perlu untuk mengenang pergumulan dan kejayaan masa yang lalu. Tanpa semua itu mereka bisa memiliki kehidupan yang menyenangkan tanpa Allah. Jadi bangsa Israel ini suka atau sering melupakan kebaikan Tuhan gitu ya. Kalau sudah masa jaya, nikmat, nyaman, tidak ada peperangan dan sebagainya, mereka melupakan Tuhan. Zona nyaman memang seringkali menjadi zona yang membahayakan bagi kekristenan. Banyak orang menjadi terlena. Kenyamanan adalah musuh yang seharusnya diperangi bukan dinikmati. Saking terlenanya, uangnya banyak, cita-citanya hanya untuk keliling ke luar negeri, tetapi untuk membangun gereja tunggu dulu. Atau mungkin ada sumbangan misi dan sebagainya, Anda berpikir kasih sedikit aja. Yang banyak nanti uangnya kita akan gunakan untuk berkeliling dunia, berselfie-selfie, membagikan ke media sosial sehingga orang lihat Anda orang yang sukses. Begitu Bapak Ibu Saudaraku, jangan terlena. Iblis bisa memberikan berkat loh. Kadangkala iblis itu mengacaukan segala sesuatunya. Kita terlena dengan berkat-berkat Tuhan sehingga kita lupa kebaikan yang Allah berikan dalam hidup kita. Jangan terlena. Bilang gitu dalam hatimu ya. Hai, jangan terlena ya. Nanti kamu jatuh dan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, zona nyaman seringkali menjadi zona yang membahayakan. Seseorang melupakan Tuhan, mereka bisa mengurus semua kebutuhan mereka tanpa Tuhan. Kita harus merefleksikan diri malam hari ini. Dimanapun Anda berada, di sekolah kah Anda waktu pagi hari, atau siang hari, atau tengah hari, malam hari. Siapkan hatimu tetap merenungkan firman Tuhan.
Berbicaralah dengan Tuhan sehingga ada komunikasi yang indah antar Tuhan dengan engkau. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Kedua, menolak pimpinan Tuhan. Yang pertama tadi melupakan kebaikan Tuhan, yang kedua adalah menolak pimpinan Tuhan. Ya, karena merasa diri sudah kaya, merasa diri sudah mampu, sudah di atas, tidak perlu pertolongan Tuhan. Ini yang bahaya. Tuhan tidak hanya menyediakan tanah perjanjian yang subur untuk didiami loh. Ingat, dia juga dia juga menolong bangsa Israel untuk tetap setia terhadap perjanjiannya. Untuk itu mereka membutuhkan para pemimpin rohani. Saat itu ada banyak kategori pemimpin rohani yang Tuhan sudah berikan saat itu untuk mengingatkan bangsa Israel supaya tetap taat kepada perjanjian yang sudah diberikan kepada bangsa Israel. Bahkan dari bangsa Israel sendiri, anak-anak mereka, teruna-teruna mereka tidak seperti kasus para Lewi dan imam yang menjadi para nabi, nasir, itu ditentukan oleh faktor keturunan. Tetapi tugas ini merupakan panggilan Allah. Jadi Tuhanlah yang membangkitkan mereka. Penekanan pada kedaulatan dan kebaikan Allah lebih ketara pada kasus para nabi dan para nasir. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, pada zaman Amos ya. Banyak nabi-nabi yang sudah dikirim sebagai panutan tentunya ya. Dari teruna-teruna muda tadi lahirlah seorang generasi penerus yang dipilih Tuhan untuk menjadi nabi, menjadi nasir Allah saat itu, bukan berdasarkan keturunan seperti zaman-zaman yang lalu. Tujuannya supaya bangsa Israel taat. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, daftar ini masih belum termasuk sekian banyak rombongan nabi-nabi yang namanya tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab. 1 Raja-Raja pasal 35, 2 Raja-Raja pasal 2-9. Pendeknya, singkatnya, dari sisi jumlah nabi bangsa Israel tampaknya tidak pernah berkekurangan. Allah memberikan panutan, memberikan guru spiritual gitu ya zaman sekarang ya, memberikan seorang panutan yang membuat mereka untuk datang kepada Tuhan. Berarti kalau tetap dikasih panutan banyak nabi dan para nasir tapi tetap membangkang, berarti memang bangsa Israel itu tegar tengkuk ya, melupakan Allah dan tidak mau menuntun hidupnya itu 100% di bawah pimpinan Allah, nggak mau, hidupnya ini sembrono, tidak mau dituntun Allah, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun demikian, para nabi seringkali mendapatkan penolakan. Mereka bahkan dilarang untuk bernubuat. Amos mungkin memikirkan begitu banyak kisah kelam yang dialami nabi-nabi Allah. Isabel yang kejam membunuh banyak nabi Allah di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 4. Raja Ahab mencoba membungkam Nabi Mika. Yoram berusaha untuk membunuh Elisa saat itu ya, di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 31. Amos sendiri juga nanti mengalami penolakan yang serupa di dalam pasal 7 ayat 10 sampai 17. Nasib kelam yang dialami para nasir Allah, beberapa nasir telah diberikan. Misalnya Samson ya, Hakim pasal 13, dan Samuel sebagai nasir Allah. Mereka diwajibkan menganut gaya hidup tertentu yang lebih ketat daripada orang lain tentunya. Contohnya tidak boleh minum anggur, ya toh, tidak boleh menyentuh mayat, tidak boleh mencukur rambut. Semua ini merupakan wujud dedikasi mereka kepada Tuhan dan komitmen mereka kepada panggilannya sebagai nabi dan nasir Allah. Mereka para nasir yang memimpin pada kebenaran saat itu seharusnya itu merupakan keuntungan ya, karena bangsa Israel dituntun begitu ya. Posisi mereka merupakan kebanggaan bagi bangsa. Sikap Israel ternyata tidak seperti yang diharapkan. Mereka memberi orang-orang nasir, nabi-nabi Allah itu anggur. Minum anggur gitu ya maksudnya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dalam teks Ibrani yang dilakukan bukan sekedar memberikan anggur,
tetapi membuat mereka minum anggur. Berarti ada unsur paksaan di sini dalam tindakan mereka, bukan sekedar tawaran. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, paksaan di atas menyerahkan bahwa mereka bukan saja tidak menerima kehadiran para nasir, tetapi juga memiliki kuasa atas mereka. Sikap mereka ini tidak netral, berarti mengatur para nabi dan para nasir. Bukan sekedar mengabaikan, mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka. Bukankah pada zaman sekarang di gereja Tuhan, kalau ada jemaat yang kaya tetapi hidupnya melenceng karena dia suka memberi donatur terbesar di gereja, dia menekan pendetanya. Seakan-akan pendetanya harus nurut dia karena memiliki kuasa, yaitu duit. Bapak Ibu Saudaraku, jangan lupa majelis, ada orang bilang gini, oh manusia jelmaan iblis, katanya begitu Bapak Ibu Saudaraku. Karena ada banyak orang yang dipilih majelis itu orang-orang kaya. Tujuannya supaya gereja tetap berdiri. Segala aktivitasnya kalau kurang dana larinya ke majelis. Tetapi seringkali majelis lebih berkuasa daripada pendetanya. Merasa dirinya bisa mengatur pendetanya. Alangkah ironis, bukan? Sikap negatif ini bukan sekedar penolakan terhadap penghinaan, terhadap kenasiran. Mungkin mereka melakukan ini merasa diri sudah nyaman. Jadi tidak membutuhkan Tuhan lagi, gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Keinginan mereka menganggap semua warisan rohani pada zaman-zaman lalu itu hanya isapan jempol, barang basi yang tidak perlu diingat. Teks ini tidak memberikan keterangan yang pasti memang. Apapun itu yang mereka lakukan menyiratkan hati mereka. Tidak mau bersyukur. Bagaimana dengan hati kita? Sudahkah hati kita bersyukur untuk karya keselamatan Injil Kristus? Kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah, oleh karena salib Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, melakukan ketaatan, bukan ketaatan palsu hanya di depan orang, tapi ketaatan yang murni karena rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita ini bangsa Israel secara rohani. Mungkin kita tidak bersaudara dengan bangsa Israel secara garis keturunan secara nyata, tapi kita ini garis keturunan secara rohani yang telah dicangkokkan. Kita patut bersyukur semua perbuatan baik yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda dan dalam hidup saya. Semua itu kita patut mengingatnya. Ingat kasih-Nya, ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingat kebaikannya. Ingat kemurahan hati Allah. Ingat kemurahan. Ingat pertolongan Tuhan. Ingat pertolongan Tuhan. Ingat kadang-kadang kita meneteskan air mata. Allah menolongku saat aku nyaris mati. Allah menolongku saat aku nyaris bangkrut. Ada air mata yang meleleh. Kita ingat itu. Kita semangat melayani pekerjaan Tuhan kembali. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tidak semua orang punya loh. Kita patut bersyukur kalau hari ini masih tetap ada pada relnya firman Tuhan. Hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup dalam anugerah Tuhan. Maka bersyukurlah kepada Tuhan, ingatlah seluruh kebaikan Tuhan itu. Ajarkan anak-anak untuk mengenal Tuhan secara dini. Jangan hanya pasrah kepada guru agama di sekolah. Jangan pasrah hanya pada pemimpin-pemimpin di gereja. Mereka memang melakukan tugasnya, tetapi di rumah. Tugas Anda adalah memimpin anak-anak mengenal kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Allah, biarlah kasih karunia kemurahan Allah, anugerahnya yang besar selalu menuntun keluarga kita semuanya. Memiliki hati yang bersyukur, melayani, melakukan ketaatan akan firman Tuhan. Hidup tidak serong kiri, serong kanan, hidup lurus, pandang pada salib Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tuhan memberkati.